Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang limit fungsi ya. Untuk limit berikutnya adalah limit ketahinggaan. Nah, atau limit tahingga ya. Sekarang kita masuk yang bagian yang pertama, itu eksistensi dari limit ketahinggaan. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya gini ya, kalau limit X menuju 1000, untuk dimana fx-nya ya, saya tulis di sini fx-nya adalah 1/x, fx itu sama saja dengan apa? Limit X menuju 1000 dari 1/x. Nah, maka nilainya adalah 1/1000 ya. Atau ini hasilnya adalah 0,001. Nah, sekarang gimana kalau limitnya menuju sejuta? Fx. Maka ini sama saja dengan limit X menuju sejuta. 1 juta ya. 1 dari X itu hasilnya adalah 1/1 juta. Kalau didesimalkan jadinya 0,000001. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bawah ini, bentuk 1/x dilimitkan itu jika X-nya semakin besar, maka fx-nya semakin kecil ya. Kalau demikian, gimana kalau limit fx-nya, kalau x-nya menuju tahingga, maka fx-nya akan menuju ke 0 ya. Nah, ini baik yang positif maupun negatif ya. Baik yang menuju tahingga positif maupun menuju tahingga negatif. Kita dapat simpulkan bahwa jika fx itu adalah 1/x, maka limit X menuju tahingga dari fx itu adalah hasilnya 0. Ini saya ambil plus minusnya ya, dari arah positif maupun arah negatif. Nah, jadi kesimpulan ini membuat kita untuk menentukan rumus-rumus limit ya. Nah, misalnya yang pertama, bentuk seperti ini. Limit X menuju tahingga yang positif dari 1/x itu adalah 0. Demikian juga limit X menuju tahingga yang negatif itu juga 0. Yang kedua, limit X menuju tahingga positif itu kalau X-nya dipangkatkan, itu juga mendekati 0. Yang nggak dipangkatkan aja 0, apalagi yang dipangkatkan. Demikian juga dan limit X menuju tahingga yang negatif, itu adalah 1/x pangkat N juga mendekati 0. Yang ketiga, bahwa misalnya limit X menuju yang positif tahingga itu fx itu adalah L, sedangkan limit X menuju tahingga yang negatif ya dari fx itu adalah M, maka dapat disimpulkan bahwa L itu adalah sama dengan M ya. Oke ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk operasi aljabarnya, berlaku bahwa yang pertama limit X menuju tahingga untuk limit X menuju tahingga dari fx itu adalah L, dan limit X menuju tahingga Gx itu adalah M, maka limit fx plus minus Gx ya, ini bisa dibikin seperti ini, dipecah limit X menuju tahingga dari fx sendiri plus minus limit X menuju tahingga dari Gx sendiri. Sehingga kan ini tadi kan nilainya M, L, yang ini nilainya M. Penjumlahan dan pengurangan ya. Yang B, gimana kalau perkalian limit X menuju tahingga
dari fx dikalikan dengan gx, maka ini berlaku limit x menuju tahiga dari fx dikali limit x menuju tahiga dari gx. Sedangkan ini nilainya adalah L dikalikan M. Seperti itu ya. Nah yang C pembagian lagi limit X menuju tahiga dari Fx dibagi Gx. Itu sama saja kalau kita pecahkannya sama saja dengan limit X menuju tahiga dari Fx dibagi limit X menuju tahiga dari Gx. Nah Fx dibagi Gx sama saja dengan M L per M ya, L per M. Nah, dengan catatan M-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak bernilai 0. Yang D, dikalikan dengan konstanta limit X menuju tahiga dari C kali Fx. Ini C-nya bisa ditaruh di depan. C kali limit X menuju tahiga dari Fx. Sedangkan limit X menuju tahiga dari Fx itu adalah L ya, berarti CL. Di dalam limit juga berlaku aturan prinsip Afid ya. Nah, ini berlaku untuk M yang lebih dari 0. Maka Fx kurang atau sama dengan Gx, Gx kurang atau sama dengan Hx, di mana untuk setiap X yang lebih dari M, maka berlaku bahwa jika limit X menuju tahiga dari Fx itu adalah L, juga sama dengan limit X menuju tahiga dari Hx itu juga L. Ini menunjukkan bahwa apa? Limit X menuju tahiga dari Gx juga L ya. Yang terakhir adalah yang keenam, limit mutlak. Nah, misalnya ini, yang A. Limit X menuju tahiga dari Fx itu sama dengan L, maka limit X menuju tahiga dari harga mutlak Fx itu hasilnya adalah harga mutlak L. Oke ya. Yang B, misalnya limit X menuju tahiga dari harga mutlak Fx itu bernilai 0. Ini otomatis apa? Limit X menuju tahiga dari Fx sendiri bernilai 0. Karena harga mutlak 0 adalah 0. Oke ya? Nah itu beberapa prinsip atau rumus dalam limit. Nah sekarang saya ambil contoh soal yang saya ambil dari soal latihan. Tentukan yang satu. Saya langsung jawab ya. Satu. Misalnya limit X menuju tahiga dari 4X min 3 per 2X plus 7. Nah, kita cuma punya adalah limit X menuju plus atau minus dari Fx. Di mana Fx-nya adalah 1/X itu adalah bernilai 0. Maka kita usahakan ini bentuknya dibagi dengan apa? Dibagi dengan X. Kedua ruas dibagikan dengan X. Nah, dibagikan bilangan 1 ya. Nah, sekarang hasilnya berapa ini? Limit X menuju tahiga, 4X dibagi X sisa 4. Min 3 dibagi X adalah min 3 per X. Bawahnya, 2X dibagi X adalah 2, 7 dibagi X adalah 7 per X. Nah, karena limit X menuju tahiga itu 3 per X itu adalah 0, maka ini hasilnya adalah 4 dikurang 0, 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 4 per 2, 2. Oke ya, gampang ya. Kemudian contoh yang soal dari nomor 4 ya saya ambil. Ini limit X menuju tahiga dari 2X plus 1 per akar X kuadrat min 2X. Oke ya. Bentuk seperti ini kita bagi dengan apa? Kita bagi atasnya dengan X. Supaya bisa masuk ke dalam bentuk akar, ini sama saja dengan akar X kuadrat. Karena ini nilai atas dengan bawah ini sama ya. Akar X kuadrat juga X ya. Cuman bentuknya, penulisannya beda. Nah ini baru bisa masuk. Berarti limit X menuju tahiga. 2X dibagi X sisa 2. 1 dibagi X adalah 1/X. Yang bawahnya
akar X kuadrat dibagi akar X kuadrat sisa 1. Min 2 X dibagi X kuadrat hasilnya adalah 2 per X. Nah, akhirnya ini apa? Ini masukkan jadi, ini jadi 2. 1 per tak hingga itu 0. Dibagi 1 dikurang 2 dibagi tak hingga itu adalah 0. Hasilnya adalah 2 dibagi akar 1 adalah 2. Oke ya? Gampang. Kemudian yang nomor soal latihan itu saya ambil nomor 8. Misalnya limit X tak hingga itu adalah akar X ditambah 2 min akar X. Nah, bentuk seperti ini kita usahakan dia di dalam bentuk pembagi ya. Nah, tekniknya bentuk seperti ini kita langsung kalikan dengan apa? Sekawannya biar akarnya terbuka yang atas. Jadi ini X plus 2, ini karena min jadi ini plus akar X. Nah, per akar X plus 2 plus akar X. Kita kalikan dengan bilangan 1 ya. Ini bilangan 1 namanya karena bilangan atas dengan bawah sama. Ini akhirnya terbukalah akarnya. Ini dengan ini hasilnya adalah X plus 2. Karena prinsip dari apa? Prinsip dari perkalian sekawan misalnya gini. A min B kali A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini harus kita ingat selalu ya. Jadi bentuk seperti ini dikalikan sekawannya. Ini akar X plus 2 dikuadratkan ya tetap jadinya X plus 2. Akar X dikuadratkan sama saja dengan X ya. Per bawahnya X plus 2 plus akar X. Nah, jadi hasil atasnya jadinya limit X menuju hingga X kurang X sisa 2 ya per ini akar X plus 2 ditambah akar X. Nah, yang bawah berarti kita bagi dengan akar X ya. Akar X per akar X. Nah, akar X dibagi akar X berarti ini limit X menuju hingga ini 2 per akar X. Bawahnya akar X dibagi akar X itu nilainya 1 ditambah 2 per X ya. Yang sampingnya akar X dibagi akar X adalah 1. Ini atas jadi 0. Bawahnya ini akar 1 tambah 0 tambah 1. 0 per 2 hasilnya adalah 0. Oke ya. Tidak apa-apa hasilnya 0. Yang penting pembaginya tidak 0. Kemudian kita coba yang nomor 13 ya. 13 dari latihan. Berarti limit X menuju hingga dari akar X kuadrat ditambah 5X dikurang akar X kuadrat min X. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya juga. Nah, kita ke bawah ini ya limit X menuju hingga. Ini saya agak kecilkan. Ini X kuadrat ditambah 5X dikurang akar X kuadrat dikurang X. Berarti sekawannya pasti apa? Akar X kuadrat ditambah 5X ditambah ya akar X kuadrat min X. Nah, dibagi. Nah, saya langsung dibagi ya. Akar X kuadrat ditambah X, 5X ya. Ditambah akar X kuadrat min X. Kalau kita coret ini ya, kita coret sama unsurnya. Jadi kembali ke asal. Nah, kalau demikian ini sudah terbuka. Limit X menuju hingga. Ini dengan ini sudah terbuka. Jadinya X kuadrat min plus 5X. Ini dikuadratkan. Min X kuadrat min X. Kalau dikuadratkan jadi terbuka akarnya. Bawahnya dalam bentuk akar ya. X kuadrat ditambah 5X. Yang sampingnya adalah X kuadrat min X. Oh ini ya. Oh ya, ini jadinya limit X menuju hingga. Ini X kuadrat dikurang X kuadrat kan habis. 5X dikurang min 1 berarti 6X ya. Bawahnya jadinya akar X kuadrat ditambah 5X ditambah akar X kuadrat min X. Nah, sekarang kita dibagi dengan X per akar X kuadrat sama ya. Ini jadinya limit
X menuju tahingga ini jadi 6, yang bawahnya jadi 1 plus 5 per X, sampingnya sampingnya 1 min 1 per X. Nah, kalau dimasukkan ini jadinya apa? 6, yang ini 0 ya, ini jadi 0, ini 0, berarti akar 1 plus akar 1. 6 per 2 hasilnya adalah 3 ya. Oke, gampang. Nah, sekarang gimana kalau limit trigonometri? Kalau limit trigonometri kita tahu bahwa apa? Limit X menuju misalnya ini, yang plus tahingga dari sin 1 per X, itu sama saja karena 1 per tahingga itu adalah 0, berarti sin 0 sama dengan 0. Yang negatif juga sama ya, X menuju tahingga negatif. Ini yang soal nomor 16. Sin 1 per X itu adalah sin 0 juga ya, hasilnya adalah 0. Nah, kita coba yang nomor 18. Ini adalah limit X menuju tahingga. Sin negatif dari X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Nah, ini kalau kita kurung sama saja ini. Tahingga, saya kurung ini ya. Sin X kuadrat per 1 plus X kuadrat pangkat min 1. Sama. Boleh kita masukkan limitnya ke dalam ya. Ini sama saja karena ini sama saja dengan limit X menuju tahingga sin X kuadrat per 1 plus X kuadrat pangkat min 1. Sama ya seperti ini. Nah, ingat yang atasnya kita bagi dengan X kuadrat. Jadi ini sama saja limit X menuju tahingga dari sin dalam kurung X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Ini 1 per X kuadrat. Ini 1 per 1 ya. Min 1. Sehingga kalau demikian ini sin dimasukkan ke limit. Berarti ini sin 1 dibagi 1 ditambah 0 ditambah 1. Artinya sin min 1 bagi 1 adalah 1. Nah, impas dari sin 1 adalah 90 ya, 90 derajat. Oke ya. Seperti itu ya. Oke. Demikian kita telah mempelajari tentang dasar-dasar limit tahingga dan pembahasan beberapa soal latihan. Kita akan lanjutkan nanti dengan limit bentuk rasional dan irasional yang lebih dalam lagi.